Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada pertemuan keempat ya, teman-teman semua. Di sini saya mau membahas soal latihan yang minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang beberapa hukum peluang. Jadi ketika yang kita ingin tahu peluangnya itu tidak sederhana ya, tapi mungkin ada perbandingan-perbandingan dengan nilai-nilai lain gitu. Kemarin ada beberapa teorema, yaitu ada aturan penjumlahan, ada peluang bersyarat, dan ada aturan perkalian. Nah, aturan penjumlahan ini ketika kita ingin mengetahui gabungannya, maka nanti peluang masing-masing dari kejadian dikurangi dengan irisannya gitu ya. Oh iya, kemarin itu saya ada kesalahan teman-teman dalam menyebutkan notasi. Jadi, ya ini soal yang mau kita bahas, tapi saya mau meralat dulu kesalahan saya kemarin. Nah, ini saya lupa ya, ini kesalahannya udah dari pertemuan pertama atau bukan. Yang jelas kita mulai lagi dari awal. Kita mulai lagi dari awal ya. Misalkan di sini ada sebuah diagram Venn. Nah, di sini ada kejadian pertama, ada kejadian kedua yang mana kejadian ini saling beririsan. Ini saya beri nama S, di sini A, di sini B, dan di sini C. Nah, yang manakah ruang sampel dari diagram Venn ini? Ruang sampelnya itu adalah S ya. Jadi, ruang sampel itu adalah S. Kejadiannya apa saja? Kejadian dalam diagram Venn ini ya yang disebut kejadian itu adalah A dan B. Oke. Nah, ini ada yang disebut irisan dan gabungan ya. Kemarin saya kebalik. Kemarin saya bilang ini irisan, padahal ini adalah gabungan. Sedangkan N ini adalah irisan gitu. Saya kebalik kemarin. Semoga teman-teman gak bingung ya. Sekarang kalau eh masih bingung, segera dibalik aja pemahamannya. Di sini saya mau jelasin lagi yang manakah irisan itu. Nah, dari diagram Venn yang sama, irisan itu adalah ini ya. Ini adalah irisan. Atau A irisan B itu sama dengan C. C ini ya, atau ini. Nah, sedangkan apa yang disebut dengan gabungan, itu misalkan diagram Venn-nya ini, gabungan itu mulai dari sini. Karena A digabung dengan B ya, berarti semuanya kena arsir. A gabungan B sama dengan ya AB. A dan B. Gitu. Nah, ada lagi nih. A dikurang B. Misalkan di sini adalah A, di sini adalah B. A, B, A, B, di sini A, dan di sini B. Nah, misalkan A kurang B, ini yang mana yang diarsir? Ini adalah A ya, A. Tapi dikurangi B, berarti bagian sini tidak termasuk. Nah, ini ya berarti. Nah, A kurang B itu berarti adalah ini yang diarsir. Ada lagi nih, A komplement. A komplement atau A inverse. Ya sama ya, notasinya sama, ngomongnya aja yang beda. Nah, A komplement atau A inverse ini berarti karena di sini A dan di sini B, berarti adalah semua selain A. Berarti ini ya. Ini semua selain A. Sebenarnya ini juga termasuk selain A. S ini juga termasuk selain A. Tuh.
Jadi pokoknya yang selain A itu adalah A inverse atau A komplement. Gitu. Kemarin saya kebalik nih nyebut gabungan dan irisannya. Mohon maaf ya. Semoga teman-teman tidak bingung ketika sekarang memahami eh, notasi gabungan dan notasi irisan. Oke, saya langsung ke mana ini? Ke contoh soal ya. Aduh, bilang pindah kemana? Saya pindah dulu. Oke, ini latihan pertama. Hasan ingin membeli mobil baru. Ada tiga pilihan merek mobil yang akan dia beli. Yang pertama Avanza, yang kedua Xenia, dan yang ketiga ada Honda Jazz. Peluang membeli masing-masing mobil itu adalah 0,4. Berarti Avanza ini, jadi Hasan ini mau membeli dia mau beli mobil baru nih. Oke, peluang si Hasan membeli Avanza, ini aku kasih notasi A ya. Dia peluangnya P dari A itu 0,4. Nah, peluang dia beli Xenia, ini aku kasih notasi B, berarti peluang dari B itu adalah 0,3 ya. Dan peluang membeli Honda Jazz itu 0, ini aku kasih notasi C. Terus semoga jelas ya, 0,2. Oke teman-teman, selama perkuliahan online ini saya harap teman-teman bisa fokus ya, tidak disambi dengan apapun. Kalau pagi tidak sempat untuk menyimak tanpa disambi, boleh mencari waktu yang sekiranya teman-teman di Almumtaz atau yang online dimanapun mencari waktu agar bisa fokus dan tidak disambi. Ini untuk meminimalisir eh, sedikit pemahaman yang diperoleh. Kemarin Pak Asmi udah memberi pesan seperti itu. Karena kalau online itu kemungkinan besar akan disambi melakukan kegiatan lain. Jadi saya ingatkan, saya harapkan teman-teman berhenti menyambi kuliah online. Jadi kalau kuliah, kuliah aja, ngerjain kerjaan yang lain, kerjaan aja gitu. Nanti jika kurang jelas boleh di screenshot dan ditanyakan ke saya, ke Japri ya. Nanti akan saya jelaskan di grup. Oke, saya lanjutin lagi. 0,2 ya. Yang ditanyakan adalah berapa peluang Hasan membeli salah satu mobil itu. Nah, berarti beli ini atau beli ini berapakah peluangnya? Kita menggunakan aturan penjumlahan ya. Jadi berapakah peluangnya membeli ini dan ini atau gabungan ya atau eh ya atau gabungan ya. Jadi P salah. Oke. A gabungan B gabungan C. Ya, gabungan ya. Kenapa? Karena kemungkinan atau kemungkinan B ditambah ya. Dia kita menggunakan aturan penjumlahan. Jadi karena ditambah ini. Oke, harusnya kan rumus seperti ini ya. PA tambah PB ya karena dia tiga variabel ini harusnya dikurang PA irisan C terus PB ya ini ya yang pakai tiga ya. PB kurang lagi PB irisan C
P, A, irisan B, irisan C. Nah, tapi karena tidak ada irisan ya, tidak ada irisan. Kenapa tidak ada irisan? Karena nggak mungkin si Hasan ini membeli Honda dan Avanza sekaligus. Dia hanya membeli satu mobil aja, makanya tidak ada irisan. Tidak ada kemungkinan dua pilihan ini, dua pilihan ini ya, atau pilihan ini itu terjadi secara bersamaan. Maka ini dihapus. Oh, ini kurang nih, kurang satu PC ya. Maka ini dihapus. Kenapa? Karena tidak ada irisannya. Jadi kita langsung aja ditambah peluang untuk mendapatkan A itu 0,4, terus peluang untuk mendapatkan B itu 0,3, terus peluang untuk mendapatkan C itu 0,2. Jadi totalnya adalah 0,9. Ya, jawabannya nomor 1. Aku hapus. Gimana nih hapusnya nih? Ternyata susah hapusnya pakai itu. Nih, pakai ini aja. Oke, tadi itu nomor yang pertama. Nah, terus nomor yang kedua ini adalah ketika ada dua buah dadu dilemparkan bersamaan. Angka-angka yang muncul dari kedua dadu itu dicatat, kemudian dijumlahkan. Berapa peluang mendapatkan jumlah 8 atau 10? Nah, kita ada dua buah dadu ya, berarti kita harus tahu dulu dia ruang sampelnya ada berapa. Nah, ruang sampel ini karena ada dua buah dadu berarti satu kali satu dadu itu peluang ruang sampelnya itu ada 6. Karena ada dua, maka dipangkatin dua, jadinya 36. Ada 36 ya ruang sampelnya. Nah, sekarang kita harus tahu dulu berapa peluang mendapatkan jumlah 8 atau jumlah 10. Nah, untuk jumlah 8, ini ada berapa aja sih peluangnya? Satu dan, nah satu nggak ada ya, harus 2 dan 6. Ya kan? Terus 3 dan 5. Terus 4 dan 4. Nah, terus apa lagi nih? Terus ini 5 dan 3. Terus apa lagi? Terus 6 dan 2. Permutasi ya. Dibolak-balik nggak apa-apa. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Nah, peluang untuk mendapatkan jumlah 8 ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, karena ini yang ditanyakan adalah peluang, berarti harus dibagi dengan ruang sampelnya, yaitu 36. Berarti peluangnya adalah 5/36. Nah, sedangkan untuk dengan jumlah 10, oh ya, dengan jumlah 10, itu apa aja nih yang memungkinkan? Nah, 4 sama 6 ya. Terus 5 dan 5. Terus 6 dan 4. Udah ya, nggak ada lagi ya. Ini ada 3 doang nih. Berarti peluang untuk mendapatkan 10 itu 3/30. Salah, 36 ini harusnya. 3/36. Yang ditanyakan adalah berapa peluang mendapatkan jumlah 8 atau 10. Maka kita sama pakai cara yang tadi, menjumlahkan ya. Jadi harusnya peluang 8 gabungan 10, 8 atau 10 itu harusnya gini ya. P8 ditambah P10 ya, terus dikurang P irisan 8, salah. P irisan 8 irisan 10 gitu ya. Tapi ini juga tidak ada nih. Kenapa? Karena nggak mungkin sekali lempar itu mendapatkan dua macam total. Kan sekali melempar dua buah dadu itu cuma mendapatkan satu macam ya. 8 kah atau 6 kah atau 5 kah? Nggak mungkin kita sekali melempar itu mendapatkan dua penjumlahan. Maka ini dihapus.
Ini dihapus. Hanya menggunakan ini ya, berarti peluangnya itu 5/36 ditambah 3/36. Jadinya 36. Jadinya 8/36. Ini bisa disederhanakan lagi dibagi 4, jadinya 2/9. Oke. Ya udah. Ini aku hapus lagi. Ya. Nanti kalau mau dicatat, boleh di stop dulu rekaman videonya, baru dicatat. Ya, ini karena saya mengefektifkan tempat, jadi saya hapus. Kalau habis, nih. Saya juga sedang merencanakan waktu ini kapan ya kira-kira bisa ke Al-Mumtaz. Cuma saya harapannya itu ada teman ceweknya barengan ke sana gitu karena kan lumayan jauh ya, jauh terus apa namanya suasananya cuacanya juga baru kayak gini baru hujan terus gitu. Jadi saya pengennya tuh ada temennya. Mana ya soalnya ya? Kemarin kan ada 5 nomor. Ini nomor 2 nomor pertama. Ntar, Oke, ini adalah soal berikutnya, yaitu keperasan tuh kemarin saya kasihnya ada 5 soal ya, cuman yang satu saya lupa apa itu, jadi saya bahas yang 4 nomor ini aja. Terus ini yang em, ya dari 8 bit atau 1 byte yang dibangkitkan secara acak, berapa peluang bahwa byte tersebut tidak dimulai dengan 1-1. Nah, ketika kita menyebutkan bit ya, berarti hanya ada 2 kemungkinan ya. Ruang sampelnya ini hanya ada 2, yaitu 0 dan 1. Nggak ada 2, 3, 4, 5, nggak ada. Jadi ketika ada 8 bit, ini ada 8 deret. Duh, miring banget. Ada 8 deret. Nggak bisa lurus ini gimana? Nggak ada penggaris. Ini lumayan lah. Satu, dua, dua, miring Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, di sini kemungkinannya ya hanya 0 dan 1 yang ditanyakan. Berapa peluang bahwa bayi tersebut tidak dimulai dengan 1-1? Berarti ada kemungkinannya bisa 1-0 ya atau 0-1 atau 0-0 ya. Ada 3 kemungkinan. Yang lainnya adalah 1-1. Karena lebih banyak kemungkinan ini yang harus dicari. Jadi kita menggunakan fungsi komplementer ya yang dihitung itu berapa kemungkinan 1-1 nanti dikurangi gitu. Kenapa? Karena dia lebih sedikit memudahkan pekerjaan kita gitu. Kok nggak mau eraser? Gitu. Oke. Kita mencari tahu dulu eh, berapa jumlah ruang sampel yang memungkinkan dari 8 ini ya. Kan ada dua kemungkinan ya ruang sampel, tapi ada berapa macam ini, berapa macam kemungkinan. Nah,
ini sudah pasti satu-satu. Jadi kita nggak perlu menghitung yang ini, yang memungkinkan berubah tuh yang di sini ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan masing-masing itu ada 2, maka kemungkinannya adalah 2 pangkat 6. Atau 2 pangkat 6 ini berapa? 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 kali 2. Berapa nih? Kurang 1 ya. 2 kali 2 4. 4 dikali 2 8. 8 dikali 2 16. Kali 2 lagi 32. Dikali 2 lagi 64. Jadi 2 pangkat 6 ini ada 64 kemungkinan. Nah, berarti ruang sampelnya itu ada perlu berarti ruang total ruang sampelnya itu ada 64 ya. Ada 44 macam. Ini bilangnya apa nih? Ini NS ya, NS. 64 macam. Oke, nah oke kan panjangnya ada 8. Kemungkinannya ada 64. Tapi ini bukan NS ya ini. Ini kan anggap aja kita kasih A. Ini kasih A. A itu di mana adalah 2 angka pertama ini adalah 1 ya. Ini NA, sedangkan NS sendiri itu dia NS-nya jumlah jumlah S-nya itu berarti karena ini hanya 6 yang dikombinasikan dia 2 pangkat 6. Tapi kalau misalkan ingin tahu keseluruhan kemungkinannya berarti bukan 2 pangkat 6 ya, tapi 2 pangkat 8. Ini juga dihitung. Nah, berarti 64 dikali 2 lagi 128 dikali 2 lagi jadi 256 atau 256. Nah, maka peluang peluang dari A ini adalah 64 per 256. Ini kalau disederhanakan bisa nggak? Bisa harusnya. Berapa ya? Berapa ya? 64 dibagi 4 sendiri itu... Ini aku pakai kalkulator deh. Coba ya. 256 dibagi 16. Dibagi 64 bisa nggak ya? Oke, 256 ini sama-sama dibagi 64 ya. 64 dibagi 64 1. 256 dibagi 64 itu ternyata 4. Berarti ada 1/4. Bentar ya, 3 dikali. Oke, jadi ketika kita ingin tahu peluangnya berapa, tidak dimulai dengan satu-satu. Oke, berarti kita pengen tahu komplement ya, peluang inverse. Salah-salah. Peluang inverse A ya, atau peluang dari komplement A. Sama ya ini ya, ini cuma beda bentuknya aja. Ini berarti 1 dikurangi, kita geser dikit. 1 dikurangi, geser lagi, 1/4. Berapakah 1 dikurang 1/4? Ini sama kayak 4/4. Dikurangi 1/4 ya. Geser lagi. Jadinya 3/4. Nah, ini dia besar peluangnya. Ini jawabannya nih ya. Oke, jawabannya adalah 3/4. Ini saya hapus, teman-teman. Kalau mau catat nanti boleh di pause saja videonya. Semoga teman-teman mahasiswa dimanapun berada sehat selalu ya. Ini kondisinya lagi sering hujan, jadi
ibaratnya agak ekstrim ya, agak rawan sakit kalau kondisi seperti ini. Jadi semoga makannya tetap semangat ya, jaga kesehatan dimanapun berada. Oke, berikutnya nih nomor yang terakhir. Nah, peluang seorang mahasiswa mendapat upah 5, 7, 8, 9, 10 nih ya. Yang pertama, aku anggap ini Rp5 ya. Yang ini misalkan Rp5. Maka di sini dituliskan peluang A itu sama dengan 0,12. Nah, B aku sebutin Rp 7 rupiah. Maka peluang B ini adalah 0,24. Peluang C ini adalah 8 rupiah. Maka aku tulis 0,4. Nah, peluang D ini maka aku tulis peluang D-nya itu 0,1. Nah, yang E 10 rupiah ya. Oke. 0,07. Maka berapakah peluang upah paling sedikit pada hari berikutnya? Jadi ini saya anggap aja ternyata ketika dia bekerja itu dalam sehari untuk mendapatkan uang Rp5 itu kemungkinannya 0,12. Nah, untuk mendapatkan Rp7 itu kemungkinannya 0,24. Untuk mendapatkan Rp8 itu kemungkinannya 0,4. Jadi saya simpulkan ketika ingin tahu berapakah peluangnya paling sedikit 8 pada hari berikutnya kita mengambil saja dari kemungkinan-kemungkinan data ini. Ya, jadi berapakah ini aku kasih F ya. Di mana F ini adalah upahnya itu upah ini lebih atau sama dengan 8. Mana ajakah yang termasuk F? Ini ada C, karena C itu masuk 8 ya. Ada D juga dan E. Jadi tinggal dijumlahin aja 0,4 ditambah 0,1 ditambah 0,07. Jadi 0,57. Oke. Nah, misalkan ada kesalahan atau kekeliruan dalam saya mengajar, teman-teman boleh banget ngerevisi ya atau memberitahu, Bu, Ibu jawabannya salah, apa Ibu jawabannya harusnya gini, Bu. Ya, tidak perlu sungkan, tidak perlu ragu. Itu berarti kalian beneran belajar dan saya senang banget kalau kalian beneran belajar dan malah lebih bisa dibandingkan saya gitu. Oke, kita masuk ya ke apa namanya materi berikutnya. Ini semoga tidak memakan banyak waktu. Saya hapus dulu. Oke, hari ini kita belajar tentang peubah acak ya. Nah, ini ya peubah acak. Definisi peubah acak. Peubah itu yang dimaksud adalah variabel. Jadi dalam suatu eksperimen, seringkali kita tertarik bukan pada titik sampelnya, tetapi gambaran numerik dari hasil. Misalkan kayak tadi ya, kita belajar tentang eh si Hasan ingin membeli mobil nih. Terus kita jadi penasaran nih tentang hal lain yang disebutkan di data tersebut. Mungkin kita penasaran, si Hasan pengen beli mobil, terus ada nggak sih kemungkinan Hasan yang nggak beli mobil gitu. Nah,
Makanya di sini muncullah definisi peubah acak karena kadang-kadang kita akan berfokus atau lebih membutuhkan data selain dari titik sampelnya, tapi secara gambaran numerik dari hasil gitu. Jadi kita kadang-kadang butuh pengen mengetahui atau lebih tertarik gambaran numerik dari hasil. Apakah gambaran numerik dari hasil ini, misalkan pada pelemparan sebuah koin itu dilakukan 2 kali, berapa banyak sisi angka yang muncul? Koin itu hanya ada 2 kemungkinan ya, eh, angka atau gambar, depan atau belakang. Kita di sini seperti kemarin-kemarin menggunakan istilah angka atau gambar. Nah, ketika kita melempar nih sebuah koin, dilempar 2 kali. Terus pengen tahu nih berapa banyak sisi angka yang muncul. Oke, jadi pelemparan pertama dan pelemparan kedua itu mungkin saja munculnya angka gambar, ya. Mungkin juga lagi angka atau angka dan angka. Mungkin lagi gambar dan angka. Berikutnya mungkin lagi gambar dan gambar. Nah, yang pengen diketahui nih ya dari pertanyaannya, berapa banyak sisi angka yang muncul? Yang ditanya itu bukan kemungkinan atau peluangnya, bukan. Berapa banyak sisi angka yang muncul? Nah, kalau kita lihat nih ya dari gambar, berapa banyak sisi angka yang muncul? Duh, lepas lagi kah? Oke. Kalau misalkan di yang pertama ya, di S yang pertama. Di S ya, yang pertama ini ada angka dan gambar. Oh, ini berarti sisi angka yang muncul hanya sebanyak 1 kali. Ya, terus kita lempar kedua nih. Ternyata kita lempar itu yang pertama angka, kedua angka lagi nih. Berarti ada 2 kali ya sisi angka yang muncul. Terus kita coba lagi. Nah, ini kemungkinannya ya. Mungkin, mungkin berikutnya itu atau sekian kali nanti ada lagi yang berbeda. Itu ada gambar dan angka gitu. Berarti ada lagi nih ya sisi angka yang muncul, tapi hanya sekali. Sama seperti angka dan gambar, cuman ini urutannya berubah. Ini gambar dulu baru angka. Nah, kita coba lagi nih. Mungkin lagi ya, gambar dan gambar gitu. Oh, kalau gambar, lempar pertama gambar, lempar kedua juga gambar, ternyata tidak ada angka yang muncul. Berarti kemungkinannya itu 0. Nah, dari data ini dibuatlah sebuah suatu pemetaan yang disebutnya pemetaan. Emang nggak kreatif ya, ganti warna kayak ya. Dari data ini kita buatlah suatu pemetaan dalam bentuk sebuah fungsi atau fx. Tentu teman-teman ini ya familiar ya dengan sebutan fungsi. Nah, ini teori aja nih. Misalkan untuk setiap titik dalam ruang sampel, kita memasangkan sebuah bilangan. Dengan demikian, terdefinisikan sebuah fungsi pada ruang sampel tersebut. Fungsi tersebut dinamakan peubah acak atau fungsi acak. Nama lainnya adalah peubah stokastik atau fungsi stokastik. Yang mana definisinya itu suatu fungsi yang bernilai real, ya, yang harganya ditentukan atau nilainya ditentukan oleh setiap titik di dalam ruang sampel. Itu disebut peubah acak. Jadi seperti fungsi biasa, tapi ini ditentukan dari sebuah sampel itu, maka disebut sebagai peubah acak. Apalagi ya contoh paling sederhananya sih ini ya. Ini adalah pasangannya. Oke, pasangan ini bisa juga kita buat kayak gini nih. Kita buat, oke, di sini aku kasih angka 0, aku kasih angka 1, dan aku kasih angka 2. Maka ketika kita memasangkan, ini akan ke sini, ini akan ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Nah, seperti ini ya pasangannya ya. Jadi sebenarnya nanti dari data, dari ruang sampel,
kita pasangkan kepada sebuah bilangan sesuai dengan persyaratan kita atau hal yang membuat kita tertarik tadi, itu nanti bisa membentuk sebuah fungsi yang disebut peubah acak. Oke, ini contoh ya. Ini sama ya, cuman ini dituliskan menjadi tabel fungsi. Ini adalah tabel fungsi ya. Ada titik sampel. Sedangkan X ini menyatakan peubah acak ya tadi ini apa nih X? Ya, X-nya ini adalah nilai peubah acaknya atau variabel acak gitu. Variabel ini tergantung kita syaratnya seperti apa. Apakah mau angka yang keluar pada sebuah pelemparan koin 2 kali? Nah, coba ya. Saya mau gambar terus yang keluar dalam pelemparan sampel 2 kali. Berarti ketika sampelnya itu ada A, G, AA, GA, dan GG gambar-gambar, maka di sini tidak ada gambar 2 kali saya beri kosong. Di sini tidak ada gambar 2 kali saya beri kosong. Di sini juga tidak ada gambar 2 kali, cuma sekali saya beri kosong. Di sini ada gambar 2 kali. Nah, ini sesuai dengan persyaratan yang aku minta. Berarti hanya di sini yang bernilai 1. Jadi nilai yang ada di sini, di ini ya di sebelah kiri yang ada gambar dari materi 121, ini X121. Ini karena yang diminta adalah menyatakan banyaknya sisi angka yang muncul. Jadi nanti tergantung dengan persyaratan yang diminta gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini contohnya nih, kuadrat banyaknya sisi angka. Banyaknya sisi angka dikurangi sisi gambar. Macam-macam ya. Jadi tergantung nanti data yang ingin diketahui apa. Nah, peubah acak sendiri itu ada lagi yang disebut peubah acak diskrit dan peubah acak kontinu atau ini ya fungsi diskrit atau fungsi kontinu terhadap suatu data. Nanti ada yang disebut binomial atau distribusi normal. Nanti kita lihat apakah ada di materi berikutnya atau tidak. Saya juga belum tahu ya. Nanti kita lihat berikutnya. Ini sekarang penjelasan lagi. Sering lebih mudah menyatakan peluang suatu peubah acak dinyatakan dalam suatu formula atau rumus. Nah, kalau ini tadi ini ya gambaran dari peubah acak, tapi akan lebih mudah ketika itu dinyatakan dalam suatu formula atau rumus. Rumus itu merupakan fungsi dari nilai numerik X. Tadi aku udah bilang fungsi belum ya? Oh, ini belum. Belum, tapi sama ya, sama fungsi. Nah, sering lebih mudah menyatakan peluang suatu peubah acak X dinyatakan dalam suatu formula atau rumus atau persamaan ya, persamaan. Rumus itu merupakan fungsi dari nilai numerik X, misalkan fx, gx, sx. Ini biasanya kita gunakan dalam menyatakan sebuah fungsi ya atau sebuah persamaan. Nah, bisa ditulis fx itu berarti sama dengan peluang terhadap x gitu. Maka fungsi x, fx dalam statistika ya dinamakan fungsi peluang atau distribusi peluang gitu. Distribusi peluang atau sebaran peluang. Nah, ini definisinya, kemungkinannya ya, yang mungkin berlaku bisa 0, bisa 1, atau bisa sama seperti fx. Nah, kalau tadi kita mencatat berapa kemungkinan yang muncul, di sini kita sudah langsung menghitung berapa peluangnya.
Yang mana peluang dari AG, AA, GA, dan GG itu sama, yaitu seperempat. Kenapa? Karena ada satu dari empat kemungkinan, makanya seperempat. Di sini juga aku pakai ini deh, anotasi. Maka di sini seperempat, di sini juga seperempat, di sini juga seperempat, di sini juga GG juga seperempat. Oke, jadi dicoret. Maka di sini ditulis ya PA, PG, PAG, peluang dari AA, peluang dari AG, peluang dari GA, dan peluang dari GG itu semuanya seperempat. Nah, maka ketika kita ingin mengetahui peluang atau fungsi X, fungsi peluang X yang mana X itu tadi ya jumlah angka yang keluar, peluang angka yang keluar dalam lemparan koin sebanyak 2 kali. Nah, ini ya, maka ketika fungsi itu diisi dengan bilangan 0, maka sama seperti GG ya. Peluangnya GG yaitu seperempat. Ketika dia fungsinya itu sama dengan 1, peluangnya berapa? Ada 2 ya. Kenapa? Karena PAG dan PGA itu sama-sama menghasilkan fungsi 1. Atau nilai peubah acaknya itu 1. Ya, jadi dia dijumlahin lah PAG yang seperempat, peluang GA yang seperempat, ya, peluang AG yang seperempat ditambah peluang GA yang seperempat, ini sama dengan seperempat ditambah seperempat, jadi hasilnya seperdua. Oke, maka bisa dituliskan ulang. Fungsi peluang diskretnya adalah X ketika dia 0, berapa peluangnya, ketika dia 1, berapa peluangnya, ketika dia 2, berapa peluangnya. Nah, coba kalau dari soal yang aku kasih ini ya, bukan soal, kalau yang aku minta ya, aku minta ini kan, eh apa namanya, ketika dia, bentar, ketika dia hanya gambar dan gambar lagi, maka di soal saya ini ya, ini hanya ada 2 ya, ada 0 dan ada 1. Maka ketika saya mau menghitung fungsi dengan peubah acak 0, maka kemungkinannya adalah P dari AG gabungan AA gabungan GA. Ya, jadi seperempat ditambah seperempat ditambah seperempat sama dengan 3/4. Sedangkan F1 atau fungsi dengan peubah acak 1, maka hanya ada 1. P sama dengan GG aja gitu ya, karena mintanya gambar dan gambar lagi. Nggak mau kalau ada angkanya gitu. Jadi di sini seperempat. Tuh, ketika dibuat sebuah tabel, di sini X dan di sini FX, maka jadi 0, 1, 3/4, seperempat. Nah, semoga di sini teman-teman lebih jelas ya. Nah, ini contoh nomor 2. Hitunglah distribusi peluang jumlah bilangan yang muncul bila yang bila ada 2 buah dadu yang dilemparkan. Oke.
Misalkan X adalah peubah diskrit ya, atau peubah acak yang menyatakan semua jumlah yang mungkin. Ya, dia menyatakan semua jumlah yang mungkin. Nah, dia mau tahu nih, ketika ada dua buah dadu dilempar, dua dadu itu kan mengeluarkan angka nih. Satu dadu mengeluarkan satu angka, satunya lagi mengeluarkan satu angka. Dua angka ini bisa dijumlahkan, ya kan? Misalkan yang pertama ngeluarin angka satu, kita lempar terus ini dua buah dadu. Ketika berhenti, dia mengeluarkan satu titik, yang ini 5 titik. Nah, tentu bisa dijumlahin ya, jadinya ada 6, ya kan? Nah, di sini mau X ini adalah menyatakan semua jumlah yang mungkin. Semua jumlah yang mungkin itu tentu dari dua, ya. Satu sama satu kan bisa jadi dua ya. Terus tiga juga bisa, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bisa nggak jadi 13? Nggak bisa ya, karena maksimal angka dadu itu 6. 6 ditambah 6 itu 12. Jadi nggak bisa jadi 13. Kenapa? Karena nggak ada 7-nya, adanya cuma 6. Ya, nilai X yang mungkin adalah 2 sampai 13. Sedangkan jumlah titik sampel atau biasa saya pakai notasi N dari X, jumlah titik sampel dari X itu ada berapakah kemungkinan? Ini kan ada dua ya, ada dua dadu. Satu dadu itu kemungkinannya 6. Ditambah dua dadu lagi dikalikan 6. Jadinya ada 36 kemungkinan titik sampel. Nah, maka peluang setiap titik sampel itu berapa? Peluangnya untuk angka 2 sendiri, untuk angka 1, 2, 3 itu disebut 1/6 ya. 1/6 dikalikan 1/6. Ini ya peluang setiap titik sampel. Kenapa? Karena titik sampel ini masing-masing memang kemungkinannya ini, atau ya 1/6 dikali 1/6. Jadi 1/36. Oke, jadi 36 ini adalah jumlah titik sampel ya. Terus kita membuat fungsi. Kita menggambar ya, mencatat kayak apa, membuat fungsinya. Aduh, bismillah, lurus, 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 lurus. Oke, bengkok-bengkok dikit nggak apa-apa lah ya. Di sini X. Di sini adalah f X. Yang mana X ini adalah, fungsi X ini adalah jumlah yang memungkinkan, tentu dari 2 sampai 12. Maka ditemukan 1/36. Dari mana? Karena untuk bisa mendapatkan hasil penjumlahan 2 itu cuma ada satu kemungkinan ya, yaitu 1,1 ya. Untuk angka 3 itu ada dua kemungkinan, 1, 2, 1 ditambah 2, dan yang ini nih. Ya, 1,1 ini cuma satu kemungkinan untuk bisa mendapatkan angka 1, 2. Nah, untuk mendapatkan angka 3 itu ada dua kemungkinan, 1 ditambah 2 dan 2 ditambah 1. Nah, untuk mendapatkan angka 4 itu ada 3 kemungkinan. Dan kalau dihitung-hitung nanti akan urut ya. Jadi untuk 2 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan berhenti di angka 7, lalu turun lagi 5, 4, 3, 2, 1. Nah, seperti itu. Maka jadilah tabel seperti ini. Oke, lanjut lagi. Ini contoh 3. Nah, ini aku nggak jelasin distribusi kumulatif ya. Cuma sampai distribusi peubah acak aja. Yang aku jelasin contoh 3-nya. Oke, carilah rumus distribusi peluang. Banyaknya
sisi angka yang muncul bila satu buah koin dilempar. Jadi yang ditanyain itu adalah rumusnya. Nah, ternyata untuk mengetahui berapa banyaknya angka yang muncul, sisi angka yang muncul ketika satu buah koin dilempar, tadi kan kita udah cari ya, ada persamaannya tuh, kan 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 1, 2 kan, karena ada kemungkinan 0 muncul, terus ada satu, ya kan, terus ada dua. Yang mana peluangnya tadi itu di sini ada 1/4, di sini ada 2/1/2, di sini ada 1/4 lagi kan. Di sini diminta bagaimana menuliskan fungsi peluangnya. Nah, kita akan menggunakan kombinasi ya. Kombinasi di mana untuk menghitung berapa kemungkinan banyaknya sisi angka yang muncul. Berikutnya, untuk mencari kemungkinan-kemungkinan itu, kita akan menggunakan kembali lagi ya, kombinasi atau permutasi. Di sini menggunakan kombinasi karena tidak. Kita menggunakan kombinasi atau C karena tidak apa ya? Tidak urutan tidak berpengaruh. Karena urutan tidak berpengaruh. Bener nggak sih? Bener nggak sih? Aku lupa-lupa ingat. Ayo teman-teman yang misalkan paham ya, nanti bisa direvisi kalau saya salah. Oke, di sini jadinya rumusnya itu fx sama dengan c dari 4. 4 ini adalah jumlah dari ruang sampel per X. X ini adalah kemungkinan yang muncul nanti gitu. Per NX. Apa ya namanya ini? Jumlah titik sampel ya, jumlah titik sampel atau aku bilangnya biasanya NX. Kita sebutnya X atau apa ya? Ya, NX. Kenapa NX ini ada 16? Karena kalau tadi itu koinnya dilempar sebanyak 2 kali, karena dilempar sebanyak 2 kali, maka 2 pangkat 2 itu 4, ada 4 kemungkinan. Nah, ini dilempar sebanyak 4 kali, maka jadinya 2 pangkat 4. Ya, atau 16. Maka NX-nya ini 16. Oke. Maka Fx ini sama dengan C 4X per 16. Ini kalau mau dijabarkan lagi ya, ini bisa jadi kayak gini nih. Tapi karena yang ditanyakan adalah sebuah fungsi, maka tidak dijabarkan. Maka C dari 4, apa nih yang ditanyain adalah berapa banyaknya? Oke, berapa peluangnya? Ada 0 per 16. Ada lagi C. Ya, ditambah ya. C 4,1 per 16. Tambah lagi C 4,2 per 16 gitu. Jadi jadinya seperti itu. Yang mana X ini ya, kemungkinan ini ya. Yang mana X ini bisa 0 atau 1. Kenapa? Karena mungkin aja tidak ada angka yang keluar. Atau mungkin aja hanya satu angka yang keluar. Atau mungkin dua saja angka yang keluar gitu. Dan seterusnya. Dan sampai 4 angka aja yang keluar. Karena hanya 4 kali lemparan. Oke, saya tidak jelaskan ya contoh nomor 4. Tapi ini ada tugas latihan. Nanti ini dikerjakan lagi ya, seperti biasa. Dikumpulkan ke Drive. Oke,
Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa lagi minggu depan. Semoga minggu depan kita bisa bertatap muka ya atau bertemu langsung. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.